Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Excellency Ustadz Arif Baitika Rahman MPD as the headmaster of Citra Madinatul Ilmi Junior High School Banjarbaru. Excellency all teachers and functionaries of Citra Madinatul Ilmi Junior High School Banjarbaru. Excellency all parents and all students whom I love. Beautiful occasion of Allah, mercies and blessing until we can attend in this beautiful occasion and happy situation. Secondly, may peace and salutation always be with to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from from Jahiliyah era to Islamiyah era, namely Islam. Perkenalkan saya Sriwati selaku MC yang akan mengatur jalannya acara pada kesempatan kali ini. Sebelum memulai acara, saya akan menyampaikan terlebih dahulu susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sosialisasi kesiapan sekolah menghadapi pembelajaran tatap muka. Yang keempat, doa. Yang penutup. Mari kita buka agenda kita pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya. Selanjutnya, agenda kedua yaitu sosialisasi kesiapan sekolah menghadapi pembelajaran tatap muka yang akan disampaikan dan dijelaskan langsung oleh Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru, Kepada Arif MPD. Waktu dan tempat, silahkan. Terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ulun hormati dan ulun muliakan seluruh Dewan PTK di SMP ini dan seluruh orang tua atau wali peserta didik SMP Plus Citra Madinatul Ilmi yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi bertatap muka walaupun secara virtual, dan mudah-mudahan kegiatan hari ini mendapatkan hal yang bermanfaat, sesuatu yang bisa pian-pian putuskan dengan baik, dan kita pihak sekolah bisa tindak lanjuti juga dengan baik. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sebelumnya ulun ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Buhan Pian, kesediaan Pian meluangkan waktunya. Hari ini kita mungkin akan berbicara tentang teknis atau kesiapan sekolah menghadapi PTM. Kenapa ini perlu ulun bicarakan kepada pian-pian? Karena memang PTM ini adalah sesuatu yang harus kita sepakati bersama-sama. Jadi bukan sekolah saja tidak bisa memutuskan. Orang tua juga punya ikut andil dalam proses nantinya insya Allah terjadi PTM tersebut.
Seperti yang mungkin pian-pian ketahui bahwa dalam perjalanannya di Kota Banjarbaru itu belum ada sekolah yang melaksanakan PTM. Nah, jadi kemarin ketika ulun diundang dalam rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan, ini kita disuruh sekolah untuk mempersiapkan PTM pada bulan Juli di tahun ajaran. Nah, perlu ulun sampaikan bahwa insya Allah kita sekolah ini akan memulai tahun ajaran 2021-2022 itu pada tanggal 12 Juli 2021. Nah, untuk itu ulun di sini akan menjelaskan bagaimana teknisnya dan bagaimana mungkin nantinya yang akan pian-pian lakukan atau tentukan. Ulun izin membagikan PPT. Bisa kelihatan saja. Ini bisa, Ustaz. Kelihatan, Ustaz. Nah, suara ulun putus-putus ya. Ulun dengarnya enggak, Bang. Pas saja Bang sini. Oke, sinyal di tempat Sidin bisa. Bersih Pak Ustadz. Ya. Bersih Pak Ustadz. Mungkin tempat Sidin yang Oke, alhamdulillah. Berarti mungkin yang chat di yang tadi mungkin di jaringan di dia ya. Lalu lanjut Bapak Ibu. Assalamualaikum, izin Pak Ustadz, sebentar Pak Ustadz. Sekedar informasi aja mungkin untuk yang peserta kita semua ini, mungkin selama Pak Ustadz berbicara, mungkin lebih baik di mute semua, dimatikan speakernya, mic-nya, biar tidak terputus-putus. Oke, siap. Mohon izin juga ulun mohon izin ini menugaskan kepada operator mohon di-mute-kan sementara pesertanya. Ya. Oke, ulun lanjutkan. Ini tentang hari ini kita bicara tentang sosialisasi kesiapan sekolah menghadapi PTM. Jadi kenapa ulun bicara tentang ini? Jadi insya Allah sekolah kita di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi itu pada bulan Juli itu insya Allah akan mengadakan opsi PTM. Jadi opsi ya Mbak Ayah Bunda ya, kita sekedar diinformasi kepada Ayah Bunda bahwa kita sudah 1,5 tahun itu melaksanakan pembelajaran secara daring. Jadi kegiatan pembelajaran kita full daring tanpa ada yang turun anak-anaknya ke sekolah. Nah bulan Juli ini insya Allah kita akan mulai melaksanakan PTM. Nah, selanjutnya di sini PTM itu adalah suatu hal opsi yang kita berikan dari pihak sekolah kepada ayah bunda sekalian. Nah, jadi tetap akan ada pembelajaran secara daring pilihan kita dan akan ada juga insya Allah pilihan pembelajaran tatap muka. Nah, ini juga ulun informasikan kepada ayah bunda bahwa teknis untuk PTM ini kan banyak persiapan-persiapannya. Mulai dari PTK-nya harus vaksin dulu. Lalu kesiapan protokol kesehatan sarpras di sekolah seperti apa. Selanjutnya juga izin dari pemerintah daerah. Nah, untuk SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, ini kita sudah sampai tahap terakhir, yaitu tinggal persetujuan dari pemerintah kota untuk vaksin. Alhamdulillah guru PTK kita sudah vaksin. Juga untuk standar protokol kesehatan insya Allah sudah kita penuhi sesuai dengan instrumen-instrumen yang diberikan oleh kementerian. Nah seperti itu, jadi tinggal nantinya ketika sudah ada surat izin dari pemerintah kota, insya Allah kita akan adakan opsi PTM ini. PTM itu pembelajaran tatap muka. Nah, namun bagi ayah bunda yang masih agak ragu
Karena PTM ini kan gini ya, tidak semua orang tua mengharapkan PTM ini, tidak semua orang tua mengharapkan PTM. Masih ada yang takut anak-anaknya berinteraksi langsung ke sekolah, maka boleh silakan tetap memilih pembelajaran secara daring. Dan kita insya Allah SMP kita akan tetap memberikan pelayanan yang maksimal apapun pilihan ayah bunda, entah itu daring atau pembelajaran tatap muka. Insya Allah akan kita layani semaksimal mungkin. Nah, selanjutnya ini yang seperti sudah Ulun sampaikan bahwa PTK kita alhamdulillah sudah divaksin. Jadi ini memang merupakan persyaratan utama dari SKB 4 Menteri bahwa sekolah yang ingin membuka sekolah atau melaksanakan pembelajaran tatap muka itu semua PTK-nya sudah harus divaksin. Nah, jadi alhamdulillah poin syarat pertama yang diberikan oleh kementerian itu sudah kita penuhi. Nah, selanjutnya yang kedua tentang sekolah sudah standar prokes. Alhamdulillah sekolah kita juga sudah mengisi atau melengkapi instrumen-instrumen tersebut, mulai dari tempat cuci tangannya, selanjutnya juga tentang letak duduk siswa yang dulunya di dalam kelas itu bisa diisi sampai 28 orang, maka sekarang saat PTM ini insya Allah kita maksimal diisi cuma 16 orang. Nah, selanjutnya juga seperti pembelajaran yang skalanya normal, sekolah kita ini merupakan sekolah full day yang dari pagi sampai sore. Namun ketika PTM ini terjadi, insya Allah tidak akan sampai sore ya, maksimal sampai sholat zuhur lah, sampai siang itu maksimal. Nah, selanjutnya juga di dalam prokes ini perlu bukan hanya pihak sekolah yang melaksanakannya, namun kita semua warga sekolah harus melaksanakannya, termasuk ayah bunda di rumah. Jadi anak yang ingin memang memilih nantinya PTM, maka ayah bunda juga kami mohonkan kerjasamanya, mulai dari memeriksakan kesehatan anaknya, memastikan anaknya bisa masuk, dan selanjutnya nanti insya Allah itu akan kita jelaskan lebih lanjut lagi pada pertemuan di tanggal 12 insya Allah. Nah, selanjutnya yang terpenting yang ulun ingin sosialisasikan hari ini yang mungkin harus Bu Hanpian atau Pian-Pian putuskan itu tentang surat persetujuan orang tua. Sekali lagi ulun tekankan bahwa PTM ini merupakan opsi yang kami berikan, yang pihak sekolah berikan kepada ayah bunda. Opsi ini bisa dipilih, bisa tidak ayah bunda. Jadi tidak ada kewajiban sedikit pun anak ayah bunda wajib PTM, tidak ada bahasa seperti itu. Jadi silahkan dipilih, kalau ayah bunda ingin PTM silahkan. Kalau anak ayah bunda masih ingin melanjutkan daring, silahkan. Insya Allah pihak sekolah tetap akan melayani secara maksimal. Nah, jadi mungkin hari ini yang ingin ulun jelaskan dan ingin ulun dapatkan datanya, yang ingin anaknya yang ingin anaknya melaksanakan pembelajaran tatap muka tersebut. Nah, mungkin ini beberapa suratnya. Yang pertama ini ada nanti insya Allah akan dibagikan di grup ayah bunda. Ini tentang surat pernyataan PTM di sekolah. Silakan isi nama, nanti orang tua dari siapa, nomor HP dan WA-nya, pekerjaan, serta alamatnya. Nah, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bersedia atau tidak bersedia. Silakan dicoret kalau ayah bunda bersedia, maka coret yang tidak bersedia. Kalau ayah bunda tidak bersedia, maka coret bersedia. Berarti kalau tidak bersedia, ayah bunda otomatis memilih daring. Nah, melaksanakan pembelajaran tatap muka PTM di sekolah pada tahun pelajaran 2021-2022 dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara konsisten untuk mencegah penyebaran COVID-19 serta berdasarkan peraturan yang berlaku.
Demikian surat ini dibuat tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Silakan isi nanti di sini, entah itu Banjarbaru, Banjarmasin, atau Banjar, tanggal tertandanya, dan kalau bisa diletakkan materai lalu tanda tangan ayah bunda. Nah ini nantinya dikumpul ketika anak ayah bunda misal pertama turun ke sekolah, kalau yang milih PTM. Kalau yang tidak milih PTM silakan bisa dikirim lewat WA, lewat email, dan media komunikasi elektronik lainnya. Nah, selanjutnya kalau yang ini kan perlu waktu kita. Maka untuk sekolah supaya mendapatkan data yang cepat, maka ulun mintakan atau ya mewajibkanlah ayah bunda untuk mengisi survei tersebut di Google Form. Nanti insya Allah Google Form ini juga akan dibagikan. Ayah bunda tinggal klik nanti link ini, klik. Nah, nanti akan ada muncul nama, orang tua dari siapa, kelasnya berapa, pilih kelas 7. Nanti ada pilihan apakah ayah bunda memilih ada PTM atau daring, silahkan pilih. Kalau memilih PTM dan ayah bunda, kan kita sekolah kita ada fasilitas bis ayah bunda. Nah, maka di sana akan ada nanti juga form bis. Ikut bis atau tidak. Nah, jikalau ayah bunda ikut bis, nanti pilih ya. Kalau tidak, pilih tidak. Nah, nanti insya Allah itu mudah aja. Kalau ada pertanyaan, nanti insya Allah siap dibantu oleh Ustaz Jamira. Nah, ulun harapkan ini bisa kita dapatkan datanya 3 hari setelah hari ini. Jadi mengisi ini insya Allah ayah bunda paling lama 1 menit. Paling ayah bunda mikirkannya ya, mungkin agak minta waktu ya. Silakan nanti ayah bunda ditimbang-timbang dulu, bagaimana nanti ulun jelaskan kalau PTM seperti apa, kalau daring seperti apa setelah ini. Nah, selanjutnya ini catatan bagi yang memilih opsi PTM. Nah, jadi ini juga perlu diperhatikan bagi ayah bunda yang memilih PTM. Yang pertama, seluruh warga sekolah bersedia mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Itu pasti, karena memang protokol kesehatan adalah suatu keharusan yang harus kita taati. Nah, selanjutnya yang kedua, peserta didik diwajibkan membawa peralatan ibadah dan peralatan makan sendiri. Nah, jadi insya Allah kan kalau kita di anak-anak yang melaksanakan PTM itu insya Allah akan ada tetap pembiasaan di sekolah masalah ibadah. Insya Allah tetap akan ada sholat duha, insya Allah juga tetap akan ada tadarus Al-Quran, dan kalau memungkinkan itu sampai nanti sholat zuhur berjamaah. Nah, dan peralatan makan ini diharapkan juga dibawa. Peralatan makan ini entah itu tumbler buat dia minum atau Tupperware ayah bunda biasanya itu, nah itu bisa juga dibawa. Nah, juga pihak sekolah insya Allah juga akan memberikan tetap jatah makan untuk anak ayah bunda yang memilih PTM. Makannya tentunya tidak seperti dulu. Kalau dulu ayah bunda kita makan di sekolah ini sifatnya prasmanan. Anak ayah bunda mengambil anak ayah bunda mengambil secara bergantian, lalu makan bersama-sama, berkumpul di tempat makan. Nah, untuk saat ini, untuk rancangan kami ketika PTM pada masa COVID ini, maka untuk makan siang itu insya Allah akan disediakan langsung tempatnya. Jadi anak ayah bunda yang memilih PTM itu di dalam kelas, tidak keluar kelas, makan siangnya yang insya Allah akan mendatang ke dalam kelas. Dan sudah dibungkuskan atau dibuat di dalam wadah masing-masing. Jadi insya Allah tidak akan menimbulkan kerumunan. Nah, jadi misalnya anak ayah bunda di dalam kelas itu ada 16 orang, maka ada 16 tempat makan yang akan datang ke dalam kelas tersebut. Dan anak ayah bunda pun akan dibagikan satu-satu di mejanya. Jadi tidak bergerumbung seperti kebiasaan.
Nah itu. Selanjutnya juga peralatan ibadah ini mohon juga dibawa masing-masing. Seperti sajadah, seperti kalau perempuan mau kena, nah, dan lain-lain. Kita tidak menyediakan sajadah seperti biasanya. Kalau biasanya kan kita di musola kita ada karpet, jadi anak-anak ya tidak repot, tidak bagi yang anak-anak yang tidak membawa sajadah ya tetap bisa lah. Kalau untuk saat ini PTM masa COVID ini maka kita wajibkan anak-anak membawa peralatan ibadah sendiri. Itu juga memang merupakan standar dari protokol kesehatan tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga, jumlah siswa yang turun per hari tidak melebihi sepertiga dari jumlah siswa keseluruhan. Nah, jadi ayah bunda juga bahwa ketika PTM itu siswa yang turun tidak melebihi dari sepertiga jumlah siswa keseluruhan. Nah, jika siswa kita ada 210, maka yang maksimal turun satu hari itu cuma 70 orang. Nah, jadi opsi PTM bagi ayah bunda ini PTM maksudnya kalau ayah bunda milih PTM ya anak ayah bunda juga tidak akan turun setiap hari ke sekolah. Akan ada sip-sipnya. Jadi bayangan PTM ini tidak seperti yang kebiasaan dulu. Ini masih tahap permulaan, masih kita pihak sekolah bahasanya itu persiapan atau percobaan untuk menuju nantinya kembali ke kehidupan normal seperti itu. Selanjutnya berdasarkan instruksi Presiden, peserta didik maksimal turun ke sekolah maksimal, peserta didik maksimal turun ke sekolah 2 hari per minggu. Nah, jadi anak ayah bunda, jikalau memilih PTM, itu ke sekolahnya pun hanya maksimal 2 hari per minggu. Nanti insya Allah juga akan kita jelaskan secara rinci juknis ini. Nah, ini kita masih susun. Jadi tidak setiap hari ya bunda, bergantian. Kalau misalnya kelas 7, Senin Selasa, kelas 8, Rabu Kamis, 9, mungkin Jumat, Senin. Nah, seperti itu. Bergantian maksimal. Dan ini memang merupakan instruksi langsung dari Bapak Presiden kita. Nah, selanjutnya juga waktu pembelajaran ini maksimal setengah hari. Setengah hari ini sudah maksimal. Bahkan kemungkinan bisa kurang dari setengah hari. Nah, selanjutnya ini perlu informasikan juga bahwa sekolah kita melaksanakan milad. Milad itu banyak ini lomba-lombanya ayah bunda, ada 8 lomba. Dan ini ulun harapkan dan ulun wajibkan peserta didik baru yang kelas 7 ini ya saat ini untuk ikut dalam cabang di milad ini. Minimal 1 lomba ya bunda. Gunanya untuk apa? Ini kita harapkan lomba-lomba seperti ini penjaringan bakat anak ayah bunda. Jadi kita coba mengadakan milad ini untuk melihat potensi-potensi yang ada pada anak ayah bunda. Ya anggap aja lah ini merupakan ajang kompetisi ya sambil menikmati hari liburan. Silakan nanti dipilih ada video challenge, membuat video, membaca puisi, KSI, tahfiz, azan, kaligrafi, dan vokal lagu Islam. Ini insya Allah juga akan dijelaskan nanti sudah lebih rinci di grup, mungkin ada nanti dibagikan lagi. Nah, jadi silahkan nanti anak ayah bunda diikutkan dalam kegiatan ini supaya kita selain mempererat tali silaturahmi dan juga insya Allah ini kegiatannya positif dan akan bisa memetakan mungkin arah bakat anak ayah bunda di mana. Nah, selanjutnya mungkin itu yang dapat ulun sampaikan. Insya Allah setelah ini kita akan banyak tanya jawab ya ayah bunda ya. Nah, memang forum ini kita buka untuk melayani pertanyaan dan kalau ada penjelasan ulun yang kurang jelas itu bisa ditanyakan. Namun sebelumnya juga ulun mohon izin setelah ini mungkin akan ada masuk wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Nah, karena ulun mohon izin agak duluan kayaknya meninggalkan forum ini.
karena memang ada kegiatan lagi yang ulun laksanakan pada pukul 8.30. Jadi insya Allah kalau ada ayah bunda yang ingin bertanya, silakan nanti di sesi tanya jawab, dan insya Allah sudah ada di sini wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, bagian kurikulum, kepala TU, dan nanti Ustaz Jamira juga akan memandu. Nah, sekali lagi ulun ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silahkan ayah bunda bertanya. Ini ada satu chat juga pertanyaan dari Ibu Francisca. Izin Ustaz, apakah di sekolah disediakan loker untuk menyimpan peralatan ibadah atau harus dibawa tiap hari? Mungkin masih bisa ulun jawabkan ya. Mungkin di sekolah kita alhamdulillah ada ini ya, ada sekat-sekat yang nantinya memang bisa digunakan untuk menyimpan peralatan ibadah tersebut. Jadi satu siswa, tapi loker ini tidak pakai pintu ya bunda. Jadi kalau barang berharga jangan disimpan di situ. Kalau tempat ibadah masih bisa, seperti sajadah dan lain-lain. Terima kasih Ustaz. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari ayah bunda. Silahkan diutarakan secara langsung. Ustadz mau live-nya sekarang atau gimana? Masih ada waktu? Hari ini sudah ada sih. Ustazah hari ini belum ada, Ustadz. Ini sudah. Oh, sudah ada. Alhamdulillah. Ulun izin keluar ya Bunda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum Ustazah. Inggi, waalaikumsalam. Ulun tadi mohon maaf, ulun tadi kadang mengikuti dari awal. Nah, untuk pembelajaran tatap muka ini dimulai tanggal 12 Juli ini ya? Oh, Inggi. Siap. Silahkan kepada Wakasek kurikulum saya hari ini untuk menjawab. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ulun datang terlambat. Jadi perkenalkan, nama ulun Arini. Ulun diamanahi sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Dan insya Allah ulun yang akan mandu Bapak Ibu sekalian selama beberapa menit ke depan. Jadi ulun langsung feedback jawab pertanyaan dari Bu Hantian. Tadi dari Ibu, bahwa insya Allah tahun ajaran baru itu insya Allah akan dilaksanakan tanggal 12 Juli ini, 12 Juli hari Senin, ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana teknisnya? Apakah itu langsung anak-anak akan hadir ke sekolah? Itu belum. Tanggal 12 Juli, anak-anak masih belum datang ke sekolah. Seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9 nanti akan kita sosialisasikan bagaimana teknis pelaksanaan tatap muka. Jadi kan ketika anak-anak masuk, tentunya ada protokol kesehatan yang harus dilaksanakan. Ketika naik bis, ketika turun bis, dan lain-lain, itu harus kami biasakan dulu kepada anak Bapak Ibu. Makanya pada hari Senin, insya Allah akan ada sosialisasi secara besar untuk kelas 7, 8, dan 9. Karena protap atau alur kegiatan kita masuk. Nah, masuk ke sekolahnya itu hari apa? Anak-anak nanti masuk ke sekolah secara bergantian. Hari Selasa mungkin kelas 7, hari Rabu kelas 8, dan hari Kamis kelas 9, insya Allah. Seperti itu yang sudah kami rencanakan. Nah, jadi insya Allah pada hari Senin nanti sudah akan ada kami sosialisasikan kepada anak Bapak Ibu bagaimana urutan-urutan kegiatannya. Jadi insya Allah tanggal 12 memang sudah dimulai tahun ajaran baru, dan dalam minggu itu juga anak Bapak Ibu dapat hadir ke sekolah. Nanti jadwalnya akan menyusun insya Allah, karena kami harus menyesuaikan juga dengan data yang masuk.
Soalnya kan nanti kan hari ini link apakah Bapak Ibu setuju atau tidak untuk anak-anak yang masuk ke sekolah kan hari ini kami bagikan. Nah, dari data tersebut nanti kami akan merekap siapa-siapa saja yang bersedia akan masuk ke sekolah, siapa-siapa saja yang tidak bersedia masuk ke sekolah. Jadi kami bisa memfasilitasi untuk bis, makan siang, kemudian jumlah meja, jumlah kursi, dan lain-lain. Sehingga yang dibilang Ustadz Arif tadi bahwa yang masuk itu ke sekolah diperbolehkan sepertiganya. Sepertiga dari jumlah total seluruh siswa. Jadi kalau siswa di CMI itu ada 300, maka setiap pertemuan itu atau sekali datang itu cuma 100 siswa saja yang diperbolehkan. Oleh karena itu, kami menunggu data dari Bapak Ibu, dan mudah-mudahan nanti setelah dibagikan di link oleh Ustazah Mira, Bapak Ibu bisa segera mungkin untuk mengisi, agar kami bisa merekap. Mungkin seperti itu. Ulun langsung jawab pertanyaan yang lain. Kemudian, apakah disediakan loker untuk menyimpan peralatan ibadah? Inggih, kami menyediakan loker untuk menyimpan peralatan ibadah ataupun peralatan makan. Jadi kan kalau meja siswa itu kan di bawahnya juga ada tempat untuk menyimpan barang-barang siswa. Kemudian di belakang, di kelas bagian belakang itu juga disediakan lemari, 2 lemari kalau tidak salah, untuk bersekat-sekat. Jadi nanti anak Bapak Ibu bisa menyimpan barang-barangnya di sana. Jadi nggak kerepotan di atas meja nantinya. Kemudian, jika boleh dijawab via chat saja, dilakukan dari jam berapa sampai jam berapa? Nanti teknisnya juga kami kasih ke Ustazah Mira, hasilnya hari ini nanti disampaikan di grup. Jadi untuk bis, kalau bis kita itu kalau tidak salah itu sekitar 30-an siswa yang bisa masuk. Oleh karena itu kami menargetkan separuhnya saja tiap bis untuk menampung siswa, agak tidak berjejal. Takutnya kan di situ nanti ada kerumunan anak. Kemudian di bis juga kami sediakan hand sanitizer, kemudian tisu basah dan lain-lain. Sekiranya ketika masuk dan keluar bis anak-anak steril gitu. Dan dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau dari instruksi kemarin yang kami dapat datanya dari Dinas Pendidikan bahwa kan tidak boleh 1 hari penuh. Kami targetkan di situ 4 jam pelajaran. Jadi insya Allah setelah zuhur anak-anak dipulangkan nantinya kalau kita melakukan tatap muka. Kemudian mohon di-share di grup, insya Allah nanti kami share di grup. Ustadz, apakah perlu siswa baru vaksin dulu sebelum tatap muka? Nah, ini kami tidak tahu ya apakah anak-anak diperbolehkan atau tidak untuk divaksin. Yang kami tahu, yang divaksin itu kan anak-anak masih belum bisa ya, masih bisa divaksin COVID, karena kan mereka masih belum cukup umur yang kami tahu. Tapi apakah siswa misalkan dibolehkan vaksin, apakah harus divaksin atau tidak? Kami tidak menjadikan ini sebagai prasyarat. Jadi ketika anak masuk ke sekolah ini tidak kami jadikan sebagai prasyarat. Apakah nanti juga harus ada surat bebas COVID, misalkan swab test dan lain-lain? Tidak juga. Kami tahu karena biayanya juga cukup mahal. Tapi di sini makanya kan surat izin itu dari Bu Hanpian, dari Bapak Ibu itu sangat berguna. Yang tahu keadaan anak Bapak Ibu kan Bapak Ibu sekalian, apakah dia sehat, apakah dia sakit, apakah suhu badannya tinggi, apakah ada gejala, kan nanti Bapak Ibu yang bisa mengetahui. Jadi makanya kan ketika masuk sekolah pun nanti ketika kita tes, maksudnya kita termogan, apabila suhu tubuhnya terlalu tinggi, mohon maaf, anak Bapak Ibu tidak bisa kami persilakan masuk ke sekolah. Takutnya kan pertama anaknya juga tidak efektif untuk KBM, kedua untuk menjaga siswa lain juga seperti itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan PTM kita dapat terlaksana dengan baik. Kemudian menyambung bus antar jemput, mohon diatur juga prokes di bus antar jemput. Siap, nanti insya Allah di bis kami protapnya juga ada, bagaimana nanti kami juga akan bicara dengan para karyawan di bis,
kemudian karyawan di lain juga di sekolah, bagaimana pelaksanaannya bukan hanya di guru ya, tapi karyawan-karyawan yang berkecimpung di SMP Plus CMI, kami juga berkoordinasi agar menjaga prokes dengan baik. Kemudian prokes di bus sebaiknya juga ada di dalam bis, tidak hanya saat naik dan turun bis. Siap, nanti akan kami buat prokesnya. Berarti hari Senin saat sosialisasi siswa hadir ke sekolah ya, Bu? Belum, Bu. Belum. Jadi sosialisasinya nanti seperti ini, via Zoom meeting. Via Zoom meeting. Soalnya kan sosialisasinya kan menyeluruh antara kelas 7, 8, dan kelas 9. Kalau digabung-gabung jumlahnya sekitar 300 siswa. Kadang mungkin kami membiarkan 300 siswa untuk masuk ke sekolah. Oleh karena itu, di hari pertama kami rencanakan itu via sosialisasinya via Zoom meeting. Nanti juga kami putarkan bagaimana video simulasi anak-anak dari masuk bis, turun bis, kemudian masuk ke sekolah, kegiatan ibadah, dan lain-lain. Nah, di situ nanti anak-anak, harapannya anak-anak ketika masuk ke sekolah mengikuti prokes yang kami buat, seperti itu. Apakah makannya prasmanan atau nasi kotak? Insya Allah pakai kotak, Bu, rantangan dari catering kami, insya Allah. Apakah yang laki-laki membawa sarung atau gamis setiap hari? Wajib membawa sarung. Kalau laki-laki biasanya tetap menggunakan pakaian sekolah untuk sholat. Kemudian yang dibawa mungkin Bapak Ibu lah sajadah. Karena kan takutnya sajadahnya kami tidak menyediakan sajadah yang untuk sholat. Jadi kalau dulu sajadah sudah berampar di musola. Jadi sekarang anak Bapak Ibu bagi yang laki-laki itu membawa sajadah sendiri. Dan jangan lupa pula usahakan nanti kalau nanti sudah PTM masker itu tidak hanya satu yang dibawa oleh anak Bapak Ibu, beberapa masker untuk diganti nantinya. Jadi harapannya sekitar 2 atau 3 masker dalam satu harinya. Seperti itu. Vaksin untuk 18 tahun ke atas. Nah, alhamdulillah ada yang menjawabkan. Ini Ibu Reni ya. Alhamdulillah, ya info yang kami dapat juga seperti itu, bahwa anak-anak yang di bawah umur, untuk anak SMP kan masih di bawah umur ya, itu tidak bisa divaksin begitu ya, kalau info yang kami dapat gitu. Nah, makanya kan kami tidak mewajibkan anak-anak untuk divaksin. Orang tua pun itu juga ada beberapa orang tua yang memang boleh divaksin dan boleh yang tidak divaksin juga. Nah, seperti itu. Terima kasih Ibu Reni infonya. Apakah harus antigen dulu, Ustadz? Tidak. Tidak. Kami tidak mewajibkan. Makanya kan yang kami tekankan tadi, yang tahu keadaan anak Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sekalian di rumah. Kalau dirasa anak Bapak Ibu mempunyai gejala, mohon untuk tidak dihadirkan ke sekolah. Kemudian jika ada gejala-gejala, mohon konfirmasi ke kami juga nanti, seperti itu. Adakah keinginan biaya bus dan biaya lain di masa PTM? Adakah keringanan biaya bus dan biaya lainnya di masa PTM saat pandemi? Kalau 1 tahun ke belakang, Bapak Ibu lah, kami memang memberikan keringanan. Ada potongan sekitar 30% untuk siswa-siswanya. Nah, untuk di tahun ke depan ini, keringanan biaya tersebut itu SPP ya, kegiatan biaya infak SPP. Nah, untuk 1 tahun ke depan tidak ada. Karena apa? Karena sekolah sudah mengadakan PTM dan kami melayani kegiatan online dan juga kegiatan offline. Otomatis ada beberapa jalur yang kami layani. Otomatis juga guru ada 2 cabang nih, ada yang melayani online, ada yang melayani offline juga. Kemudian anak-anak juga memang makan siang dan lain-lain. Kalau dulu kan pure 100% online anak-anak belajar, tapi sekarang kan anak-anak juga dilayani offline. Jadi untuk keringanan biaya, berdasarkan keputusan yayasan kemarin juga di rapat, tidak ada keringanan biaya untuk tahun ini. Mohon maaf Bapak Ibu. Ulun lanjutkan. Ada rencana vaksin untuk 12 sampai 17 tahun katanya.
Ini kami juga nunggu ya, karena kami belum tahu lagi bagaimana sistem vaksin ini. Jadi kami nunggu instruksi juga. Karena kan seperti vaksin untuk guru-guru, kami kan juga nunggu amanah bahwa guru harus divaksin, nunggu giliran dan lain-lain. Kalaupun nantinya ada untuk vaksin 12 sampai 17 tahun, ya kami tunggu nantinya. Dan apakah diwajibkan atau tidak untuk sebagai prasyarat PTM, kami juga menunggu. Karena kan sepertinya seiring berjalannya waktu, Bu lah, Bapak lah, sekitar 1 tahun kebelakang ini perkembangan juga semakin maju, vaksin juga semakin maju, bahkan virusnya pun juga semakin maju kayaknya ini ya, ada yang alfa, beta, dan sebagainya gitu nama-namanya. Jadi mudah-mudahan yang terbaik lah untuk kita semua. Amin, insya Allah. Kemudian kapan buku-buku pelajarannya ready dan berapa biaya menebus buku? Oh ini ada yang nanya buku nih, alhamdulillah semangat. Jadi buku insya Allah sudah siap Bapak Ibu. Untuk kelas 8-9 itu sudah kami bagikan melalui kegiatan bagi rapot kemarin. Untuk kelas 7 sudah siap insya Allah dan tinggal menunggu kehadiran anak Bapak Ibu. Jadi insya Allah ketika anak Bapak Ibu hadir, itu akan kami bagikan. Kalaupun tidak hadir nantinya akan kami kirimkan. Entah itu via Gojek, apakah via apa, seperti apa, nanti insya Allah sudah siap. Nanti list pembayarannya pun melalui transfer kah atau cash kah nanti juga akan kami beritahu. Insya Allah sudah siap. Kemudian untuk pemerintah sudah menganjurkan dan menyediakan vaksin umur 12-70 tahun. Apakah di CMI akan menyelenggarakan vaksin? Insya Allah kalau ada memang peraturan seperti itu akan kami laksanakan begamatan. Kami kadang juga kan ibaratnya melaksanakan langsung cas-cis-cus, kami juga nunggu. Intinya kan kita nunggu, kalau itu baik untuk kebersamaan kita laksanakan. Kemudian baju seragam baru apakah sudah selesai Ibu? Nah ini kami juga merasa kada nyaman sama Bu Hantian, Bapak Ibu lah. Jadi kan seperti yang kita tahu bahwa seragam ini kami sediakan sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Jadi kan kalau kita lihat di sini sudah ada tahap 7 dari siswa baru. Jadi yang kami utamakan itu adalah yang di awal. Kemudian bagi yang sudah ngukur di awal, itu otomatis duluan dapatnya gitu. Nah Bapak Ibu lah, jadi bagi yang agak lambat ngukur dan di gelombang terakhir gelombang 7 ini agak memang lambat, itu kami akui kesalahan di kami gitu. Nah karena kan kami agak concern lebih menyiapkan PTM, kami lebih terpusat pikiran untuk melaksanakan kegiatan tatap muka. Dan ini kami akui ada agak kesalahan kami, tapi insya Allah secepatnya kami pastikan seragam Bapak Ibu akan siap di bulan Juli ini semuanya, insya Allah. Jadi nanti Bapak Ibu nunggu WA dari Ustazah Mira. Nanti insya Allah semuanya akan di WA, dan insya Allah apakah kesiapannya sudah full 100% baju seragamnya atau belum, nanti kami infokan kembali. Soalnya kan memang ada yang sudah, tapi tidak semua juga. Kami takutnya kan 2-3 kali Bapak Ibu bolak-balik. Kemudian habis Bapak Ibu lah. Nggih, ada lagi kah dari Bu Hantian? Assalamualaikum Ustazah. Mohon izin bertanya. Ulun orang tuanya Anissa Naya Putri. Insya Allah kalau misalnya dari pihak sekolah mestilah merencanakan dengan baik. Ada satu hal yang membuat terus terang ulun ini masih agak setengah hati lah. Soalnya tadi malam aja anak ulun itu kan anak ulun di semester 5 kedokteran. Jadi dia sering dapat tugas. Kebetulan ada 6 orang yang seringnya teman akrab lah gitu. Jadi sering melaksanakan tugas. Ternyata tadi malam ada kabar mengejutkan, 2 orangnya positif COVID gitu. Jadi rasanya rasanya tuh hilang nyawa lah, karena mereka kadang kalau praktek lab kan ada memperagakan 2 atau 3 orang. Jadi melihat keadaan seperti itu Ustazah, kemarin juga anak ulun kan pas ada acara perpisahan, ada sifat anak-anak itu walaupun meskipun sudah masuk remaja, sifat keakraban tuh selalu ada. Jadi kadang-kadang mereka tuh tidak sadar, kalau kita yang orang dewasa
pun kadang-kadang kalau ketemu teman itu lupa kalau saat ini kondisinya dan COVID. Sudah terbiasa mungkin kita orang, khususnya orang Indonesia itulah kalau ketemu tuh beramah-tamah, bahkan berciuman, berpelukan, melepaskan kerinduan yang itulah yang kadang-kadang membuat kita nih Ustazah harus ekstra mengingatkan dan memperhatikan mereka. Kemudian yang kedua, apabila memang nanti kita ulun masih belum memilih pilihan, orang tua harus mempunyai persepsi yang sama. Misalnya pada saat dia bepergian jauh, misalnya ada merasakan gejala. Jadi tidak harus dia positif, karena OTG juga bisa di mana-mana. Karena OTG ini cuma menunggu nasib ketika mereka terlalu lelah, stres yang berlebihan itu bisa langsung. Nah, jadi kalau ulun sendiri ini merasakan Ustazah, kebetulan juga ulun kerja di kantor, kemarin ada salah satu yang meninggal suaminya karena COVID dan ada staf juga yang masuk dan terkena. Rasa rasa ketakutan tuh mungkin lebih lah untuk hal ini. Nah, kemudian ketika ini mungkin saran aja, misalnya di bis juga kalau full AC tertutup atau misalnya makan, tadi mungkin kita sepakati akan makan di dalam ruangan, itu akan lebih berbahaya dibanding mereka makan di tempat terbuka. Karena ketika mereka makan, mereka itu pasti akan membuka masker bersamaan. Kemudian standar masker juga perlu diperhatikan, misalnya kalau standar masker kain itu sebenarnya tidak standar untuk paling kadang kan yang 3 lapis. Jadi mungkin masukan-masukan seperti ini Ustazah, kadang-kadang ya sifat kita sebagai manusia ini ada keakraban, ingin dekat, itu mungkin pada saat pembelajaran dulu yakinlah mereka dalam jaga jarak. Ketika di bis mungkin apakah ada nanti Ustazah atau ustadznya yang mengikuti, karena kan kalau bapak supir mungkin dia lurus ke depan memperhatikan. Nah, mungkin anak-anak mungkin saling berbagi, bahkan belum lihat sempat anak-anak tuh kalau ketemu tuh saling membawa makanan, berbagi. Memang mereka terbiasa untuk saling menyayangi satu sama lain. Nah, inilah yang membuat membuat pertimbangan itu menjadi berat. Nah, mungkin itu Ustazah kita sharing aja lah bagaimana sebenarnya anak-anak ini, kami sebagai orang tua nih mempunyai keterbatasan ilmu sebenarnya Ustazah, mengajari online itu susah sebenarnya. Lebih mudah kalau ustaz dan ustadznya yang mengajari karena memang bidangnya kan beda-beda. Apalagi di KCG ini kan banyak ilmu-ilmu agamanya ya. Dan itu memang kami sangat terbatas orang tua, kalau pelajaran umum mungkin bisa. Nah, mohon penjelasan juga nanti kalau misalnya tidak tatap muka, apakah mereka akan mendapat tugas-tugas daring atau mungkin sekali-sekali orang tua mengambil tugas ke sekolah, mungkin seperti itu. Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustazah. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, ini hanya sekedar sebagai orang tua menyampaikan. Kebetulan alhamdulillah Allah masih melepaskan musibah ya dari ulun dengan keluarga. Alhamdulillah dari 6 orang yang bergaul dekat, 2 orang yang kena COVID, anak ulun masih sehat dan malam tadi dinyatakan masih sehat. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah berbagi cerita bersama kami. Jadi harapannya seperti ini memang Ibu, Bapak lah, kita berbagi dulu. Jadi kan yang namanya peraturan atau protap yang sudah kami susun ini tidak baku. Tidak baku dalam artian bisa saja ditambah, bisa saja dikurang sesuai kesepakatan kita. Karena di sini kan selain kami sebagai pihak sekolah, Bu Hantian sebagai pihak orang tua pun punya andil dalam membuat peraturan tersebut gitu. Jadi alhamdulillah memang kami akui di bis ini kan memang kami sudah punya aturan tersendiri. Tapi memang apakah istilahnya ada kernet atau tidak di dalam bis nanti masih kami pertimbangkan juga. Karena betul seperti yang Ibu bilang tadi, jangankan anak-anak Bapak Ibu lah, kita aja yang sudah dewasa ketemu kawan pada ingat lagi bapandir, bepelukan, besalim-saliman, sudah kada tahu dunia lagi tuh Pang ibaratnya kalau sudah berkawanan nih. Jadi intinya kami usahakan anak-anak di bis itu senyaman dan seaman mungkin, kami usahakan semampu kami. Kemudian jikapun nanti harus ada aturan-aturan akan kami infokan ke Pian nantinya. Kami juga akan ada rakor tanggal 5 ini membahas tentang bagaimana protap sekolah bersama yayasan, dan insya Allah itu akan menjadi
acuan baku kita untuk melaksanakan PTM nanti. Kemudian untuk masker ya, kalau kami pribadi, masker ini kami tidak, apakah nanti masker kain, apakah masker kesehatan, ini kami tidak membuat dalam aturan. Kenapa? Ya, kita tahulah bahwa masker ini kan ada harga yang murah. Ulun lihat semalam tuh ada yang harganya 10.000 juga. Kalaupun nanti kita pakai yang seperti itu, bisa aja dilapisnya kan sekarang ada dilapis. Makanya kan tadi kami sarankan bahwa untuk masker itu anak-anak membawa minimal 2 atau 3 masker untuk 1 hari di sekolah untuk diganti. Seperti itu. Karena kita tidak tahu virus, namanya virus itu kan makhluk tidak terlihat, makhluk tidak kasat mata, di mana dia nempel, di mana dia berada kita tidak tahu, kita cuma bisa mengantisipasi. Jadi untuk masker kami tidak, sampai saat ini kami tidak memberikan aturan khusus apakah pakai masker kesehatan, apakah masker kain atau seperti apa. Yang kami sarankan cukup membawa beberapa masker dan jangan 1 masker saja untuk anak Bapak Ibu nantinya. Kemudian untuk kegiatan makan siang tadi ya pula, memang sih beresiko Bapak Ibu, beresiko apabila kita membuka masker ketika di satu ruangan tertutup gitu ya. Tapi untuk ruangan kelas pun kami buat agar sirkulasi udara itu seefektif mungkin. Maksudnya dalam artian udara bisa hilir maju mundur, hilir mudik kayak gitu, ventilasinya baik seperti itu. Jadi jendela nanti akan kami bukakan. Jendela akan kami bukakan supaya udara masuk dan keluar senyaman mungkin. Kemudian pernah terpikir untuk makan siang di luar ruangan atau di ruang terbuka, tapi kan otomatis mobilitas anak kita itu juga semakin banyak. Jadi kan kalau di ruang kelas kan ya di situ doang Bapak Ibu. Tapi kalau dia makan siang di tempat lain, otomatis kan dia beranjak dari tempat duduknya, kemudian dia berada di tempat lain lagi, kemudian kita tidak tahu di tempat lain itu apakah aman atau tidak. Makanya kan sampai saat ini peraturan yang kami buat masih di dalam kelas untuk makan siang, karena untuk menghindari mobilitas anak yang terlalu banyak seperti itu. Dan mungkin nantinya apakah kami diskusikan, makanya kan dari hasil diskusi ini kami diskusikan juga nanti apakah dengan pihak sekolah, dengan pihak yayasan, nanti hasilnya pun akan kami beritahukan kepada Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ada chat lagi, ulun baca Bapak Ibu lah. Untuk masker, sekarang disarankan double masker, cara pakai yang benar, masker kesehatan di dalam, masker kain di bagian luar. Kalau pakai masker N95, tidak perlu double masker, siap. Nah, mudah-mudahan juga bisa jadi catatan buat kita semua, Bapak Ibu lah. Ada info katanya, aturan masker dari Francisca BR Sembiring, orang tua siapa ini? Jadi untuk pemakaian masker di chat bisa Bapak Ibu baca. Terima kasih infonya. Kemudian dari Ibu Risna sebagai informasi untuk masker standarnya adalah menggunakan masker medis dilapis dengan masker kain, apalagi untuk menghadapi jenis virus Delta yang sangat cepat menularkan melalui hembusan pernapasan di mana partikel virusnya. Wah, luar biasa ini. Terima kasih, alhamdulillah banyak ilmu ya. Jadi kan bukan hanya kami yang memberikan ilmu kepada anak-anak, Bu Hantian pun juga memberikan ilmu seperti ini kepada kami. Kan ibaratnya kita saling sharing ilmu. Jadi alhamdulillah dari diskusi ini Bu Hantian bisa baca chat dari Bapak Ibu sekalian juga bahwa penggunaan masker yang benar seperti ini. Karena kan ya itu tadi Bapak Ibu lah, bukan hanya teknologi yang berinovasi, virus pun ternyata juga berinovasi, ternyata ada virus alfa sampai delta, lambda, dan macam-macam ya sekarang nih, Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semuanya, amin insya Allah. Ada lagi kah Bapak Ibu? Sudah jam 9, aku tidak terasa 1 jam lebih kita. Tidak ada? Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi Bapak. Ulun orang tua siswa Haifa Areta Jiji, siswa baru Bu. Nggih. Cuma menambahkan aja bahwa istilahnya alhamdulillah kalau CMI bisa melaksanakan tatap muka. Alhamdulillah. Sekian juga kan anak-anak di rumah. Protoknya kada gawian. Tapi alhamdulillah. Tapi ulun cuma pesan aja Bu, karena
percaya lawan Citra Madinatul Ilmi menitipkan anak sekolah di sana. Tolong pengawasannya diketati, Bu. Pengawasannya diketati. Istilahnya jangan lengah lah untuk masalah protokol kesehatan. Itu aja Bu yang ulun saranakan, ulun minta karena ulun kami bubuhan pian di situ. Terima kasih Bapak. Nanda dari ayahnya Aipare tadi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak. Inilah yang menjadi motivasi kami Bapak Ibu lah. Motivasi terbesar kami, kepercayaan dan amanah Bu Hanpian. Karena kami pun sebagai orang tua, ulun juga punya anak, ibaratnya apalagi harus sampai berdesir darah ulun. Karena ketika mendengar kata kepercayaan dan amanah Bu Hanpian, inilah yang membuat kami berjuang, ibaratnya berjuang benar-benar, bukan hanya sebagai jadi guru ini bukan hanya sebagai salah satu cara untuk mencari nafkah, tapi juga sebagai amal ibadah kami juga. Apalagi ketika ada kata-kata orang tua percaya dan memberikan amanah kepada kami, itu menjadi motivasi terbesar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu atas kepercayaannya untuk menyekolahkan anak-anak Bu Hanpian di tempat kami. Insya Allah sebisa mungkin, semaksimal mungkin kami akan menjaga anak-anak pian, menjaga bukan hanya menjaga secara akademik, tapi menjaga kesehatan dan juga moral anak-anak Bapak Ibu. Target kami anak pian menjadi anak yang soleh, solehah, insya Allah. Ketika anak-anak sudah menjadi anak yang soleh, solehah, maunya pintar, maunya kada, itu sudah menjadi kesenangan tersendiri untuk kita Bapak Ibu lah. Dan mudah-mudahan beberapa tahun ke depan kita bisa bekerja sama. Bukan hanya kami, bukan hanya Bu Hanpian, tapi kita sama-sama untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Insya Allah, amin. Amin. Ulun kira sampai situ aja Bapak Ibu lah. Ada lagi usul bikin surat edaran. Assalamualaikum. Oh, Inggi, waalaikumsalam. Inggi. Ya, sebagai tambahan aja Bu, saya sangat setuju dengan adanya PTN ini tatap muka. Karena kenapa CMI ini mengadakan ini berarti sudah dilakukan rapat bersama, dilakukan dengan seksama lah, pasti ada sesuatu yang kenapa CMI ini sampai melakukan hal ini. Sehingga kami juga dari orang tua murid juga percaya dan yakinlah insya Allah dengan kondisi seperti ini, kenapa CMI mengadakan ini berarti sudah diputuskan matang-matang bahwa benar-benar untuk melakukan tatap muka. Jadi saya sangat setuju dan mudah-mudahan dengan tatap muka ini insya Allah anak-anak kita semua tetap diberi kesehatan dan yang terutama adalah anak-anak kita menjadi lebih pintar dari sebelum-sebelumnya dan setahun ini tidak ada pembelajaran, tidak mengetahui dan hanya tahu tentang game online dan segala macam. Ya, kami sangat setuju Bu. Insya Allah semua baik-baik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di penghujung acara, saya mewakili mungkin tadi kan sudah bapak-bapak. Biasanya ibu-ibu yang lebih parno tentang virus ini. Jadi saya juga mewakili mungkin ya sebagai ibu, mungkin juga banyak kekhawatiran lebih dari bapak-bapak. Tapi saya lebih setuju kalau memang diadakan tatap muka ini. Karena anak-anak juga sudah mulai bosan di rumah. Yang penting kita semua jaga kondisi anak, selalu dikasih vitamin. Gitu Ustazah. Siap Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah panjang diskusi kita Bapak Ibu lah. Saran-saran Bu Hanpian juga menjadi motivasi kami. Mudah-mudahan kalaupun nanti PTM kita, kalau Bapak Ibu banyak setuju, alhamdulillah. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Semuanya kan insya Allah untuk kebaikan bersama. Seperti itu. Ustazah Mira? Ustazah Mira? Iya saja. Masya Allah, tabarakallah, senang banget ulun diskusi kita, sharing kita pada hari ini sangat berjalan dengan girahnya tuh Ustazah lah. Luar biasa. Jadi memang Bu Hanpian, siswa anak-anak Bu Hanpian memotivasi kami biar menjadi lebih baik hari-hari demi harinya.
Selanjutnya acara ketiga yaitu doa. Dengan hormat kami mintakan kepada Ustadz Nasrullah SPDI untuk memimpin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ustadz Nasrullah. Ustadz Nasrullah. Atau Ustadz Fahmi. Ustadz Nasrullah. Ustadz Fahmi. Oh, iya. Doa, Sat. Doa. Oke. Ya, nih Ustaz Ignasnya ada nih. Oh, iya. Ya, bila dan Mustafa Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa liman awsana bid-du'a. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma rizqna rizqan jadidan umran tawilan wa amalan katsiran wa khairan qariban wa syarran ba'idan wa waladan salihan wa amalan maqbulan wa tijratan tabura ya arhamar rahimin. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal rahmah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah. Allahumma atina min kulli bala'id dunya wa bala'il akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Sudah tiba kita di penghujung agenda pada hari ini. Tapi sebelumnya Ulun sangat meminta bantuan buat Pian, ya anak Pian dalam rangkaian mohon benar buat Pian di anak-anak buat Pian biar ikut banyak. Insya Allah itu kemampuan anak biar nanti bakatnya bisa belum di luar SMP plus ini tingkat sekolah, tingkat provinsi, bahkan ada juga tingkat nasional. Jadi anak-anak ya Bunda bisa jadi kebanggaan kita bersama ya lah. Oke, jadi ulun akan share lagi link dan catatannya satu anak itu boleh ikut lebih dari satu cabang lomba. Oke.
Ustadz Ustazah, jika ada khilaf perkataan dan perbuatan, kami minta rela, minta halal, minta ampun dunia akhirat, lawan Tuhan pian. Insyaallah kegiatan hari ini akan kami rangkum dan cepat-cepatnya untuk yang lain-lain itu menyusul kami insyaallah koordinasi dengan yayasan satu atap semuanya. Jadi dari blognya ada informasi terbaru pas perlu ulun update grup baru nggih. Channel di mute. Nggih. Oke, so sorry for my mistake. Can meet in another occasion and different situation. Akhir kalam ulun ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Ustaz. Sama-sama, silakan left. Gamin atau